Mari kita berdoa. Bapa di surga, Pak, selamat pagi. Kami bersyukur kami boleh menyembah-Mu. Kami ada di tempat ini, di dalam hadirat-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar tentang Engkau Tuhan, tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan untuk tertuju padamu Tuhan. Dan Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan benar Tuhan. Beri acara Tuhan Roh Kudus, pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau sharing tentang berkenan. Topik yang rada susah yang saya harus jelaskan pagi ini. Tapi sebelumnya saya berdoa, Tuhan apa yang Kau mau untuk saya sampaikan. Tuhan cuma mau berkenan. Kata saya itu susah Tuhan untuk berkenan, itu bagaimana caranya gitu loh. Saya berhari-hari sebenarnya bukan berhari-hari, hampir sebulan saya nyiapin firman ini, nggak dapat sesuatu Tuhan. Tidak dapat sesuatu untuk firman ini. Saya hampir tanya, Tuhan, kalau saya di hadapan Engkau seperti apa gitu loh. Bukan, kalau saya melihat Tuhan itu kan maha besar, maha kuasa, luar biasa. Tapi kalau di hadapan Engkau, aku itu seperti apa? Berhari-hari saya tanya itu. Cuman Tuhan jawab. Akhirnya Tuhan jawab, Engkau adalah spesial. Tuhan spesialnya saya apa? Enggak ada yang spesial sama sekali dalam hidup saya. Saya enggak sempurna, tidak baik-baik aja. Tuhan ngomong, kamu spesial itu karena aku ciptakan engkau itu serupa segambar dengan aku. Oh gitu ya Tuhan, kata saya tuh. Terus untuk berkenan bagaimana gitu. Ya akhirnya Tuhan ajarkan firman ini. Semoga bisa saya sampaikan dengan jelas ya saudara. Berkenan itu artinya setuju, sepakat, suka, menyenangkan yang berhubungan dengan seorang yang mempunyai kedudukan lebih penting dari kita untuk memberi suatu izin, saudara. Artinya setuju, sepakat, suka menyenangkan yang berhubungan dengan seseorang yang mempunyai kedudukan lebih penting dari kita untuk memberi izin. Jadi kalau kita biasanya kalau dengan pejabat, Pak berkenan enggak untuk datang sore ini menghadiri acara ini. Jadi kedudukan kita dibawa dari seorang pejabat itu untuk supaya seorang pejabat itu mau menerima undangan atau menghadiri sesuatu. Jadi berkenan enggak Bapak atau Ibu untuk datang dalam suatu acara yang kami sebuat gitu loh. Minta perkenanan gitu loh. Sebagai orang percaya, seharusnya kehidupan kita juga berkenan kepada Tuhan. Dengan begitu, hidup kita harus untuk berkenan itu disetujui oleh Tuhan. Disepakati oleh Tuhan. Disukai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Karena Tuhan itu kedudukannya di atas lebih penting daripada kita. Tuhan itu raja di atas segala raja. Berkedudukan sebagai penguasa langit dan bumi. Jadi kehidupan kita ini harus ada. Untuk berkenan itu harus, apapun yang kita lakukan harus ada di hati Tuhan itu setuju atau sepakat dengan apa yang kita lakukan. Kita buka ayatnya ya saudara. 2 Korintus 5 ayat 9. Jadi kami selalu bertujuan menyenangkan Dia. Jadi kami selalu bertujuan menyenangkan Dia. Jadi kehidupan kami sebagai anak Tuhan selalu harus punya tujuan untuk menyenangkan Dia. Dia itu Tuhan, Tuhan kita. Apapun yang kami lakukan, baik di dalam tubuh yang fana,
di dunia ini maupun di dalam tubuh surgawi bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi tujuan kita sebagai orang percaya itu menyenangkan hati Dia. Apapun yang kita lakukan di bumi ini, nanti kelak kita diangkat dalam tubuh surgawi bersama Dia, itu tujuannya hanya menyenangkan hati Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, hidup kita juga harus seperti itu. Harus sungguh-sungguh menjadi berkenan di hati Tuhan. Tujuannya dalam kita untuk melayani itu, tujuannya hanya menyenangkan hati Tuhan. Betul nggak saudara? Bukan untuk menyenangkan hati kita. Jadi kalau diambil kesimpulan, hidup berkenan itu adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Nggak ruwet-ruwet. Jadi kalau hidup kita mau berkenan, ya senangkan hati Tuhan. Contoh ya saudara, di firman itu ada Paulus. Belum dulu ayatnya, jangan dikeluarkan. Ya, Paulus di mana kita tahu bahwa hidup Rasul Paulus itu sudah ibaratnya tuh mati-matian dalam Tuhan. Mati-matian melayani Tuhan. Mati-matian untuk bersaksi, menginjil, melakukan semua pekerjaan Tuhan. Betul nggak saudara? Sampai hidupnya mengalami penganiayaan yang sangat berat. Dicambuk, dilempari, terapung-apung di laut. Tujuannya Paulus itu mau berkenan untuk Tuhannya. Paulus melakukan sesuatu itu untuk berkenan, bukan untuk dirinya, untuk mendapat jasa dari Tuhannya. Tapi dia mau menyenangkan hati Tuhannya. Seringnya banyak dibandingkan dengan kita-kita. Jangan kita-kita lah, saya mungkin. Dalam pelayanan itu seringnya kebanyakan di mana apapun, wah saya yang berjasa. Saya yang membuat suatu, misalnya KKR. Saya diutus misalnya di suatu pulau bikin KKR. Sukses nih, besar. Wah, saya loh itu yang buat. KKR ini bisa sukses tuh karena saya. Saya udah lakukan ini dari awal, seminggu kita kerja keras. Gitu loh. Seringnya WL. Bawa hadirat sampai semua nangis-nangis, sampai hadirat itu merasakan pekat dalam suatu ruangan ibadah itu. Semua ngomong, wah WL-nya hebat. Iya loh, aku udah puasa, udah melakukan semuanya untuk sampai hadirat ini. Jadi ada suatu kebanggaan dari suatu pelayan. Seharusnya tidak seperti itu saudara. Harusnya seperti Paulus. Dia dicambuk, dipukuli, disiksa. Dia gak pendat jasa upah apapun dari semua apa yang Paulus lakukan. Dia tujuannya hanya mau berkenan, mau menyenangkan hati Tuhannya. Kita baca ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Paulus mengatakan, jika aku memberitakan Injil, Paulus tidak mempunyai alasan untuk memegahkan dirinya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi kalau kita melayani, bukan untuk cari kemegahan diri. Karena itu keharusan bagi kita untuk memberitakan Injil. Keharusan kita untuk melayani. Lanjut ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungan kepada aku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Bahkan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi di sini Paulus jelas banget. Melakukan semua pemberitaan Injil itu bukan kebanggaan memegang diri. Bukan untuk mencari upah. Tapi suatu keharusan. Melakukan bukan kehendaknya Paulus sendiri. Tapi melakukan apa yang Tuhan yang mau, dia harus lakukan sebagai pemberita Injil. Tidak ada upah. Upahnya ialah bahwa, kata Paulus, aku boleh memberitakan Injil itu. Itulah upah. Kalau kita melayani, kita melakukan sesuatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu upah kita. Enggak usah manusia yang melihat, tapi Tuhan yang melihat. Beberapa waktu yang lalu, tema kita kan on position. Sebelum acara itu terjadi, semua orang fokus tanya panggilan, tanya posisinya dia dalam panggilannya itu seperti apa, sebagai apa. Ributnya itu bulak balik. Bukan fokusnya apa yang harus dilakukan dalam posisi on position itu. Sebenarnya dalam on position itu yang terpenting adalah, saudara, berkenan di hati Tuhan. Itu posisi yang sangat tepat. Kalau kita on position di hati Tuhan, itu tepat di jantungnya Tuhan. Di tepat apa yang kita lakukan dalam posisi kita itu berkenan di hati Tuhan. Apa yang kalau kita udah di hati Tuhan, itu yang Tuhan disukakan dari apa yang kita sudah lakukan. Karena kita sudah ada di pusat jantungnya Tuhan. Kalau kita sudah di jantungnya Tuhan, saudara, kita tuh selalu ada di pikiran Tuhan. Selalu menjadi kesayangannya Tuhan. Selalu menjadi pilihannya Tuhan. Apa-apa Tuhan, kalau ada apa-apa, mikirnya, nggak ada anak ini nih, gitu loh. Kau biasanya nyembah di tempat penyembah, di tempat ini menyembah, muji, atau di dalam ruangan pribadi nyembah. Tapi suatu saat mungkin nggak nyembah. Tuhan tuh kehilangan, saudara. Kehilangan kita. Aduh, kok nggak ada. Contoh. Saya diomong selalu cerewet, selalu marah-marah, selalu galak. Semua orang kalau ada saya ngomongnya gitu. Tapi kalau sehari nggak ada saya, yang WA saya banyak. Her, kamu kemana? Kau nggak lihat hari ini? Mungkin saya berkenan ya di hati saudara. Ya, tapi kenyataannya gitu. Seperti Tuhan juga. Kalau kita udah nyenengin hati Tuhan, kita nggak hadir pun Tuhan cari. Mungkin Ibu Nani kalau nggak hadir di Maligai juga Tuhan ingetin, kok nggak di Maligai. Kemarin cerita Ibu Nani, pagi kan sudah doa, sorenya datang lagi. Waktu di Maligai ada malaikat cuma nanya, kok datang lagi? Berarti kan suatu kehadirannya Ibu Nani di suatu doa di Maligai itu ditunggu. Itu yang berkenan, saudara. Jadi kalau berusahalah, saudara, hidup kita tuh selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu, kalau berapa kali bicara sama Ibu Nani hanya ngomong, hidup kamu jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan membuat Tuhan duka. Berarti hidup kita, saya ini mungkin saudara juga, jangan mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dengan cara ya, hidup yang menyenangkan, yang berkenan itu. Contoh kedua, Daud. Daud ini salah satu yang spesial di hati Tuhan. Sampai Tuhan ngomong, a man after God's own heart. Gak ada orang yang selain di hatinya Tuhan, hanya Daud. Kita baca Samuel 13 sampai 14. 1 sampai ya. Oke. Nah, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan
tidak akan tetap. Ini Samuel bicara pada Saul ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kita baca yang itu ya. Nah, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Kita baca yang The Lord had sought him a man after his own heart. And the Lord had commanded him to be captain over his people. Jadi Tuhan menemukan seorang yang benar-benar di hatinya Tuhan. Yang diperintahkan menggantikan Saul itu menjadi memimpin bangsa Israel. Daud ini kayaknya satu-satunya yang benar-benar Tuhan nggak bisa lupa dari Daud. Apapun. Daud juga bukan orang spesial, bukan orang yang sempurna. Tapi di hati Tuhan dia adalah khusus. Di hati Tuhan dia yang spesial. Selalu hati Tuhan tuh terarah melihat hati Daud. Bukan dengan apa yang Daud lakukan. Tapi Tuhan udah jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta gimana sih? Mikirin terus pagi siang malam pikirin. Pengennya WA-an, pengennya mau telepon, maunya ketemu. Kalau Tuhan udah jatuh cinta seperti Daud ini, selalu Daud itu ada di hati Tuhan. Tuhan gak ngelihat semuanya tapi ngelihat hati. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 7. Ini waktu Samuel disuruh Tuhan mencari pengganti Saul. Dia udah datang ke rumah Isai itu, kakak saudara-saudara Daud, tapi gak ada yang dipilih. Padahal dalam fisik bentuknya semua saudara-saudaranya lebih sempurna dari Daud. Badannya tinggi, gagah, tapi Daud itu kecil, saudara. Kita baca ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi bukan pelayanan saudara yang besar, bukan saudara yang punya karunia kesembuhan. Begitu nempel orang sembuh, doain orang bangkit. Bukan. Hati. Karunia itu gak dibawa pulang, saudara. Tapi hati kita yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan nilai nanti sampai kekekalan nanti. Contoh lagi, cucu Ibu Nani, Kean ini selalu berkenan di hati Ibu Nani. Kenapa? Kean itu bisa mencuri hatinya Ibu Nani. Kalau apa-apa digandeng, apa-apa selalu nanya. Mungkin nakal, mungkin berbuat salah, tapi ekskusnya banyak. Kasihnya Ibu Nani lebih banyak ke Kean. Ya sudah gitu loh. Mungkin kita juga berbuat dosa sama Tuhan. Mungkin kita juga ya sedikit-sedikit enggak sejalan dengan Tuhan. Tapi kalau kita, hati kita benar-benar semuanya untuk Tuhan. Tuhan lihat hati kita, saudara. Seberapa hati kita mencintai. Seberapa hati kita hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Itu yang Tuhan suka, saudara. Untuk berkenan, bagaimana kita harus berkenan hati Tuhan, saya dapat 4 poin. Lanjut. Bagaimana kita bisa berkenan menyenangkan hati Tuhan? Saudara, untuk berkenan menyenangkan hati Tuhan, kita harus apapun yang kita lakukan semua seperti untuk Tuhan. Bukan untuk kita, bukan untuk kebanggaan kita. Kita melakukan apapun bukan karena tugas, bukan karena tanggung jawab, tapi
kita melakukan semuanya untuk hanya tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Seperti Paulus, tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya memberitakan Injil. Tujuannya bukan mencari upah, tapi menyenangkan hati tuannya. Kalau saudara punya pegawai, karyawan, kerjanya tanpa disuruh, tanpa diperintah, dia udah melakukan semua dengan rapi, bersih, dan tidak ada kesalahan. Mungkin ada berapa karyawan di rumah atau pegawai di rumah, tapi ada satu, itu mencuri perhatian saudara. Itu yang diperhatikan sama saudara, pasti gitu. Pasti itu saudara senang hatinya, oh ini ada pegawai yang luar biasa, baik. Saya punya pegawai sering PD juga di sini. Seringnya dia bosan 5 tahun dia ikut Tuhan. Dia berjalan dalam keadaan, misalnya saya lagi nggak ada job, dia nggak ada job kan, dia hanya nguatin, bisa nguatin hati saya gitu loh. Dengan saya ngikuti Tuhan udah 20 tahun lebih, dia hanya berapa tahun, tapi dia seringnya nguatin saya. Nggak apa-apa Pak, lagi dikumpulin sama Tuhan, berkatnya nanti sekalian turunnya jadi satu, jangan kecil-kecil. Oh iya. Kalau misalnya ini delay batal, nggak apa-apa Pak, itu mungkin rewel nanti Pak, Tuhan kasih yang terbaik. Bisa ngomong gitu. Dari semua karyawan saya, dia yang selalu bisa ngomong gitu. Dia melakukan kerjaan baik, bagus. Kita juga harus, saudara. Apapun dalam kehidupan kita, apapun dalam lain kita, lakukan untuk Tuhan, bukan dilihat manusia. Kita baca Kolose 3 ayat 23. Firman-Nya ada, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi nggak ada buat manusianya. Kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya ibadah yang berkenan itu adalah hidup kita, saudara. Bukan kita ibadah di gereja, wah kelihatannya kudus. Sepertinya seolah-olah yang khotbah ini udah benar, rasa udah benar sendiri. Kalau nyembah buat malaikat iri, sepertinya wah kusuk gitu membuat malaikat iri. Bukan itu, saudara. Seharusnya di mana kita berada, itu ibadah kita, itu penyembahan kita, itu apa yang kita berbuat, kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan atau kita dalam kehidupan itu. Lakukan, bukan hanya di dalam pelayanan, dalam kehidupan saudara, di pekerjaan, dalam lingkungan, dalam suami istri, sebagai anak, sebagai karyawan. Lakukan untuk seperti Tuhan. Bukan cari nama, cari promosi. Kalau nggak ada Ibu Nani, PW-nya kosong. Biayanya kayak kosong kalau ada Ibu Nani. Sepertinya mau dilihat Ibu Nani, oh saya udah rajin Ibu Nani, saya PW. Kalau ada Ibu Nani, wah sepertinya apapun pelayanan di tempat ini diambil. Saya aja Bu Nani, saya yang mau. Tapi kalau nggak ada orangnya, hilang semua. Bukan itu, saudara. Pelayanan sebenarnya yang ada, yang kita lakukan di luar sana, yang lihat orang-orang bisa lihat apa yang kita perbuat. Kita menjamur dengan Kristus. Apa yang kita berbuat sesuai enggak dengan apa yang kita sudah baca firman, sudah terima, sudah mengaku bahwa kita anak Kristus. Tapi kita lakukan seperti apa? Selalu ngomong hidup kita seperti akuarium. Ya betul, saudara. Dilihat orang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tujukan, yang tahu hati kita, saudara. Maunya seperti apa, untuk apa? Rajinin kita itu untuk apa?
kita lakukan semua itu untuk apa sebenarnya? Untuk kita sendiri atau untuk hanya Tuhan yang tahu? Seperti Daud, Tuhan hanya melihat hati, bukan perawakannya, bukan yang dilihat manusia. Contoh ya saudara, ini sedikit kesaksian. Berapa minggu lalu saya, Kris sama Kobutong itu dapat karunia dari Tuhan bisa jalan-jalan ke Cina. Dalam tur itu di dalam bis sebenarnya kita enggak begitu rohani juga ya Kris. Santai-santai aja Kris, betul enggak? Tapi enggak tahu bagaimana dalam bus itu mereka menyimpulkan, kalian ini pelayan Tuhan ya, kalian ini pendeta. Padahal kita enggak pernah promosi pendeta, betul enggak Kris? Mereka nanya, kok kamu sepertinya ada suatu jabatan di gereja ya, gitu. Padahal saya nggak itu. Jangan gitu, jadi kita lebih bebas mau doain orang. Kalau waktu itu kan tour guide-nya, nanti kan akan ada hujan, bawa jaket, bawa payung. Kita tuh nggak pernah bawa jaket, nggak bawa payung, betul Chris? Di sana pasti hujan. Cuma saya ngomong, nggak akan hujan. Tuh dengerin pendeta ngomong nggak hujan. Jadi mereka juga nggak bawa payung, nggak bawa apa-apa, dan nggak hujan saudara. Padahal kita ngelakuin apa-apa, kita ngelakuin supaya ya tur ini nggak hujan gitu, nggak kehujanan. Hanya itu melakukan, nggak nyari pujian dari orang anggota tur, enggak. Semua panggil pastor, panggil pendeta, betul kan guys? Ya nggak ngerti lah. Pokoknya saya tujuannya bukan itu. Semua saudara, ayo lakukan untuk Tuhan semua. Jangan cari apapun untuk supaya kita, kalau kita nggak ngelakuin ini nggak dapat berkat. Kalau nggak ngelakuin ini nggak bisa. Nanti nggak Tuhan kabulin doa kita, enggak. Saudara, kalau kita lihat kehidupan kita nih harus selalu jadi berkat saudara. Kalau ada yang lapar, kasih makan. Ada yang sakit ya didoakan. Kemarin juga di sana ada yang stroke sebelah. Ya tugas kita lah doain gitu loh. Dia juga minta, Pak doain. Mau pulang itu, Pak doain ya suami saya. Kalau kita gagal mengasihi sesama, bagaimana kita juga bisa mengasihi Allah? Matius 25 ayat sampai 40. 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kepada orang-orang yang hina atau orang-orang dimanapun yang membutuhkan, bukan saudara melakukan untuk saudara pribadi, tapi melakukan untuk Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan kita. Tujuannya hanya itu, melakukan apapun untuk Tuhan, melakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan kita saudara. Kedua, bagaimana untuk hidup berkenan? Melakukan reaksi yang tepat. Maksudnya gini saudara, setiap hidup kita waktu bangun tidur, selalu ada dua pilihan. Mau langsung doa atau baca HP. Habis bangun, apakah mau mandi atau mau sikat gigi dulu? Mau kerja atau mau ke PW dulu? Itu ada pilihan. Mau marah sama orang atau mau mengasihi? Mau benci atau mengampuni? Itu reaksi kita harus tepat yang menyukakan hati Tuhan. Jadi kita sudah lama diajar di Bahtera, apapun yang kita mau lakukan, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, tanya Tuhan. Terus di Bahtera itu diajarin tanya Tuhan. Kita contoh lagi Daud ya.
Aduh, Daud ini luar biasa, semua Daud. Daud lagi waktu mau berperang dengan Filistin, Daud melakukan reaksi yang tepat. Di mana bangsa Israel udah ketakutan. Kalau orang takut seringnya kayak Saul itu lagi rakyatnya itu mau persembahkan sesuatu, Samuel gak datang, Daud takut. Jadi dia yang mempersembahkan persembahan itu, sebenarnya gak boleh. Daud waktu dalam kejepit, reaksi yang tepat adalah Daud tanya Tuhan, saudara. Bukan Daud itu melakukan dengan pengalamannya, dengan kehebatan, kegagahannya. Karena dia panglima perang yang hebat. Tapi bukan dengan kekuatan dia sendiri untuk melakukan. Di 1 Samuel 23, 1-5, langsung aja yang ke ayat 2. Daud bertanya kepada Tuhan, haruslah aku pergi dan mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin dan selamatkan Kehila. Di sini nih, ayat 3. Namun orang-orang Daud berkata padanya, ingat kita sangat ketakutan di sini, di Yehuda. Lebih lagi jika kita pergi ke Kehila untuk menyerang barisan perang orang Filistin. Ini rakyatnya udah takut, pasukannya udah takut. Dalam kejepit ini Daud, ayat 4, bertanya lagi pada Tuhan. Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan menjawab dia, katanya, bangkitlah, pergilah ke Kehila, sebab aku menyerahkan orang-orang Filistin ke dalam tanganmu. Dan Daud melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila itu. Karena reaksi yang tepat mendengar apa yang Tuhan mau. Setiap perbuatan kita, setiap hidup kita, Tuhan yang pegang rancangan. Tuhan yang lebih tahu. Kalau mau usaha, tanya Tuhan, saudara. Saya nggak dengar suaranya Tuhan. Tanya saja. Tanya dulu. Nanti Tuhan pasti kasih tanda. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh, itu yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Bukan dengan cara pikir kita, dengan kepandaian kita. Tanya Tuhan. Reaksi, ambil suatu ketepatan untuk ambil keputusan melangkah. Yang ketiga, mudah bertobat, saudara. Untuk bisa berkenan, mudah bertobat. Kita harus mau mudah ditegur, mudah dikoreksi. Sadar atas kesalahan kita, saudara. Bukan dengan kebenaran kita sendiri. Kita harus peka dengan dosa, saudara. Jangan cari kambing hitam. Jangan cari selalu alasan-alasan untuk membenarkan diri. Contoh Daud lagi. Daud waktu ditegur Nabi Nathan tentang perzinahan dengan Batsheba, dia langsung mengakui. 2 Samuel 12 ayat 9 dan 13. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Lanjut yang 2 Samuel 24 ayat 10. Ayat 10-nya. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah berdosa karena melakukan hal ini. Suatu saat Daud itu melakukan dosa yang kedua, itu menghitung jumlah pasukannya. Waktu setelah menghitung, Daud itu hatinya berdebar-debar karena dia peka akan dosa. Dia peka bahwa mungkin saya udah ngitung itu jadi suatu kebanggaan dia punya pasukan yang besar.
Lompat ayat 12. Ini ada suatu nabi Gad mengatakan, disuruh Tuhan, pergilah katakan pada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kau hadapkan padaku, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan padamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapanmu, lawanmu, sebab mereka itu mengejar engkau, atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah, timbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku, yaitu Tuhan. Di ayat 14, dalam keadaan yang bersalah, dikasih pilihan, Daud tidak memilih dengan kekuatan, dengan cara pikir untuk hukuman yang Tuhan berikan pada Daud. Di ayat 14, lalu berkata Daud pada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud merasa bersalah, harus memilih. Dia menyerahkan kembali pada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan itu maha kasih, maha pengampun. Dia menyerahkan hukuman itu ke dalam tangan Tuhan. Beda dengan Saul, waktu ditegur, Saul beralasan. Kalau Daud waktu ditegur langsung mengaku kesalahan dan bertobat. Keempat, bagaimana untuk berkenan menyenangkan hati Tuhan adalah iman, saudara. Sebagai orang percaya, hidup kita harus punya iman, percaya pada Yesus, itu udah pasti. Jangan meninggalkan iman kita. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau orang kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, hidup kita oleh iman. Harus tetap percaya. Kalau orang tidak beriman, tidak percaya adanya Allah, berarti kita berpaling dari kasih karunia Tuhan. Menolak karya salibnya, saudara. Khawatir pun kita itu tidak percaya, saudara. Tidak beriman. Kalau kita punya khawatir dikit pun tidak beriman. Tetap percaya, punya iman. Hidup kita percaya Tuhan yang pegang kendali, yang punya rancangan sempurna dalam hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut. Tetap percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan hidup kita, mengandalkan Tuhan. Tetap punya iman, jangan goyah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak orang yang doanya gak dijawab. Selalu dia berdoa tidak dijawab. Dia meragukan adanya Tuhan. Saya bertemu banyak orang, Tuhan dengar enggak sih? Tuhan tuh ada enggak sih? Tuhan mau nolong enggak sih? Itu yang membuat orang itu berpaling dari Tuhan. Sehingga hidupnya bisa tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Mari saudara, dari poin-poin 4 itu, kita belajar sama-sama. Kita berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ayat terakhir ya. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Yesus. Kamu telah mendengar dari poin-poin tadi, dari sharing tadi, dari kami, bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang mungkin saudara sudah menuruti, memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Ayo saudara,
mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih percaya lagi, lebih mengandalkan Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, hari ini berbicara tentang berkenan. Dan ayat terakhir tadi dikatakan, hendaklah engkau melakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi artinya begini, berarti yang dinamakan perkenanan itu ada levelnya. Ya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Jadi kalau dikatakan baiklah kamu melakukan lebih sungguh-sungguh lagi, berarti perkenanan kita itu lebih dilakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi karena kita menilai dalam hidup kita ini sudah berkenan di hati Tuhan level berapa ya? Mungkin dalam hal tertentu kita berkenan di hati Tuhan karena kita menyenangkan hati Dia, mendahulukan Dia, melakukan segala sesuatu untuk Dia ya. Tapi di bidang lain mungkin kita nggak bisa lakukan. Jadi kita harus tahu melakukan itu lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita next level ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pujian penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau lakukan segala sesuatu karena Engkau mengasihi kami. Kalau hari ini ya Tuhan, Engkau berbicara tentang perkenanan, buat kami hari ini Tuhan, mempunyai suatu koreksi hidup kami dengan Engkau secara pribadi. Sampai di manakah perkenanan-Mu turun atas hidup kami? Sampai di manakah apa yang sudah kami lakukan itu benar berkenan di hati-Mu? Biarlah Engkau banyak berbicara dengan kami ya Tuhan, sampai kami boleh mengerti dan menyelidiki hidup kami. Sudah level berapa dalam pengikutan kami kepadamu, yang membuat segala tindakan, perbuatan, pikiran dan jiwa kami menyenangkan hati-Mu dan membuat Engkau tersenyum dan berkenan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam diri kami, dan biar kami tetap bertumbuh dan bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk PW yang dapat diselesaikan untuk minggu ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Engkau membuat tempat ini boleh dipakai. Pujian penyembahan terus keluar dari tempat ini, memenuhi kota ini dan naik di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kau terus pakai tempat ini sampai Engkau datang di atas awan-awan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah pujian dan penyembahan yang dinaikkan di tempat ini benar-benar menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Terima kasih buat kesetiaan daripada setiap anak-anak-Mu, baik yang datang maupun yang streaming. Engkau yang akan memberkati, memberi kemampuan untuk terus setia Tuhan sampai garis akhir. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa untuk pilkada ini ya Tuhan. Kami sungguh rindu pilkada ini benar-benar ada dalam kontrol daripada-Mu. Engkau yang memilihkan seorang pemimpin yang di kota kami. Engkau akan memilihkan akan kepala-kepala daerah di seluruh 38 provinsi ini Tuhan.
Biarlah mereka dapat memilih yang terbaik. Engkau yang akan menggiring setiap pemilih untuk memilih yang terbaik, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa biarlah ada keamanan di negara kami ini, Tuhan. Di 38 provinsi semua terjadi dengan aman. Kami juga berdoa saat ini, tetap kami mendukung akan kedua pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, untuk berjalan sederap selangkah, untuk dapat sehati, untuk meneruskan akan semua yang sudah direncanakan untuk kebaikan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi Indonesia emas, Tuhan, masuk ke dalam masa keemasan, menjadi lumbung pangan dunia. Kami percaya Kau akan lakukan demi kasih karunia-Mu, Tuhan, untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Saat ini juga ya Tuhan, kami tetap minta diluputkan. Kami minta Tuhan, Mazmur 91 tetap ada dalam hidup keluarga kami masing-masing. Perlindungan-Mu akan ada dalam keluarga kami, Tuhan, dan terhadap tempat ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, ada megatrust maupun apapun bencana, Engkau akan luputkan tempat ini, Engkau akan luputkan kota kami, Engkau akan luputkan akan kemana kami pergi, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, pada saat ini kami mau menyerahkan semua beban kami pada hari ini kepada-Mu. Mari saudara, saat ini saudara masing-masing berdoa secara pribadi demi pribadi. Berdoa buat beban saudara. Ceritakan kepada Tuhan. Ini adalah waktu di mana kita boleh punya akses langsung ke surga. Tempat ini ada beberapa portal untuk saudara bisa menaiki portal itu langsung untuk masuk dan menyerahkan semua doa-doa saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau ada di tempat ini. Kau mendengar semua cerita jiwa kami. Engkau mendengar akan semua persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan semua doa-doa ini Tuhan, dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami saat ini menerima daya tahan tubuh yang baru, kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini Tuhan, minyak keajaiban, minyak supranatural, saat ini kami oleskan pada seluruh tubuh kami. Maka kami akan diganti pikiran kami sebagai pikiran Kristus. Biarlah hidup kami terus berkenan di hati-Mu. Dan biarlah mata kami pun Tuhan diolesi dengan minyak supranatural ini. Telinga kami olesi dengan minyak supranatural ini. Biarlah kami mengalami perkara-perkara yang supranatural. Bicara kami tetap ada di dalam kontrol supranatural. Dan hati kami tetap ada di dalam penguasaan minyak supranatural ini Tuhan. Dan Engkaulah yang akan membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan. Ini tangan adalah tangan yang akan kami lakukan untuk bekerja pada hari ini. Ini kaki kami Tuhan yang akan kami pakai untuk berjalan pada hari ini. Kami minta anugerah-Mu. Perjalanan kami hari ini bersama-Mu semua ada di dalam kontrol daripada-Mu. Kami tidak bakal tersandung. Dan tangan kami akan kami pakai untuk bekerja. Semua pekerjaan kami akan terselesaikan. Dan kami siap menerima berkat yang Kau siapkan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.